Yang kedua pilihannya adalah kalau tadi kita ganti nih si S-nya di si aturan produksi A. Nah, cara yang kedua ini kita itu bisa kebalikannya. Yang tadi kan si S ini bisa juga derivasi menjadi AA, bisa derivasi menjadi SDA seperti ini, di mana dia memiliki left rekursifnya, non-immediate left rekursifnya. Maka kita bisa replace si A-nya ini di S-nya. Nah, tapi sebelum kita replace, karena si A-nya ini mengandung immediate left rekursif di AC-nya, maka kita harus eliminasi dulu immediate left rekursif yang ada di A ini. Jadi langkah pertama, dia akan eliminasi left rekursif di A-nya, menjadi A jadi SD A aksen, ya, di mana ini merupakan beta satunya ya. Ini beta 2-nya, ini alfa 1. Kita akan punya SD A aksen, ada FA aksen, di mana A aksennya adalah si alfanya C, A aksen, atau epsilon. Nah, setelah kita ubah, si A-nya sudah tidak mengandung immediate left rekursifnya, baru nanti si S-nya itu kita replace. Jadi kan tadi kita punya SAA ini yang menyebabkan non left rekursifnya nih ya, sehingga kita akan replace dengan aturan kemungkinan si A ini tuh bisa punya aturan produksi apa. Tadi kita sudah eliminasi sehingga kita akan punya aturannya adalah SDA aksen sama FA aksen. Maka si S ini, AA-nya ini, A-nya kita akan ganti dengan SDA aksen, akan diganti juga dengan FA aksen. Sehingga hasil akhirnya akan memiliki seperti ini. Kemudian kalau sudah, maka kita hasil akhirnya juga masih memiliki si B-nya ya, jangan sampai tertinggal. B-nya juga masih ada. Baru nantinya kita eliminasi lagi left rekursif yang terjadi di S ini. Jadi di sini ada left rekursifnya kalau teman-teman lihat, sedangkan yang lainnya ini adalah betanya. Ini beta satunya, ini beta 2-nya. Sehingga kita akan punya S yaitu F A aksen A, kemudian digabungkan dengan new variabel lagi, kemudian ada B S aksen, di mana S aksennya ini adalah DA aksen A digabungkan dengan S aksen atau epsilon. Jadi hasil akhirnya itu ada setelah menghilangkan left rekursifnya dengan pilihan 2 ini, kita akan punya 4 variabel. Ada S, ada S aksen, lalu ada A, sama ada A aksennya. Seperti itu. Beda dengan pilihan yang pertama tadi, kita bikin 3 ekivalen grammarnya ya. Kalau yang ini jadi 4 seperti itu. Jadi bebas mau pilih yang mana yang mau dicek duluan seperti itu. Ini hasil akhirnya yang tadi ya, yang grammar ekivalen yang tidak mengandung left rekursif yang terdiri dari 4 tadi. Ada S, S aksen, ada A sama A aksennya. Nah, kalau tadi itu adalah non-immediate left recursive. Selain itu juga ada yang namanya left factoring. Kalau left factoring ini juga butuh untuk dihilangkan ketika kita melakukan top-down parsing yang tanpa backtracking. Ya, karena kita akan melakukan left first derivation ketika dia tidak bisa backtracking, dia nggak bisa coba untuk possibility atau kemungkinan aturan produksi yang kedua atau yang lainnya, maka kita harus pastikan bahwa grammarnya itu sudah tidak mengandung left factoringnya. Karena contoh seperti ini, kalau kita punya grammar, contoh di sini ada statement, aturannya adalah aturan dari sebuah statement ada if depannya ya, kemudian ada expression, lalu ada then, ada statement, ada else, ada statement. Atau pilihan produksi lainnya, aturan lainnya adalah if juga, dimulai dengan if juga, bisa ada expression, bisa ada then, bisa ada statement juga. Nah ini kalau kita lihat ada if, sama-sama ada if, ternyata input string kita mulai dengan if juga, maka kita akan ambigu, bingung antara memilih ketika mau melakukan derivasi ini, maka dia melihat, oh ternyata ini aturan 1 if juga, aturan 2 tuh juga if gitu. Jadi yang mana yang lebih tepat? Kalau bisa backtracking ya berarti kan kita coba satu, kalau nggak tepat nanti kita backtrack, coba dengan kemungkinan yang kedua.
Tetapi jika top-down parsingnya itu tanpa backtracking, maka kita tidak boleh mengandung ada yang namanya left factoring seperti itu. Nah, secara umum untuk grammarnya itu kita bisa formulasikan dalam bentuk seperti ini. Ada A, ada aturan produksi A, ya. Si A ini bisa memiliki alfa beta 1 atau alfa beta 2. Di mana kalau teman-teman lihat alfa ini sama-sama dimiliki oleh aturan-aturan yang ada di sini. Ada 2 aturan kalau di sini. Ya, jadi yang membingungkan itu adalah yang si alfanya ini sama-sama alfa seperti itu. Nah, kita mau eliminasi hal seperti ini. Beta 1, beta 2-nya bisa macam-macam. Yang pasti beta 1 berbeda dengan beta 2-nya. Bagaimana cara untuk mengeliminasinya atau untuk membuat grammar yang ekivalen? Maka kita bisa lihat di bawah ini adalah formulanya. Ketika kita punya pilihan bentuk A itu bisa derivasi menjadi alfa beta 1 atau alfa beta 2, kita akan bikin menjadi A ini akan diderivasi menjadi alfa, tapi ada bikin variabel baru lagi. Di mana variabel barunya ini adalah ya pilihannya beta 1 atau beta 2, seperti itu. Nah, jadi ini untuk formulanya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan punya alfa, kemudian create variabel yang baru, di mana variabel barunya itu ya beta 1, beta 2. Nah, contohnya kita punya grammar S, ada A, AB, atau A, SC, atau D, di mana A itu juga punya aturan A atau B. Nah, kalau kita lihat di sini, grammarnya itu ada A, ada A juga di sini. Ada terminal A, ada terminal A. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kita bisa hilangkan masalah left factoringnya. Jadi kita akan punya S, kemudian ada A, tapi kita create aja new variable yang baru. Kemudian D-nya karena tidak mengandung left factoring, ya juga tetap dituliskan D seperti itu. Sedangkan S aksen ini variabel yang baru kita buat, maka kita akan memiliki nilai dari sisanya tadi si beta 1, beta 2-nya. Berarti kita akan punya AB dan kita punya si SC, AB, SC. A-nya tidak ada masalah, tidak ada left factoring, tidak ada left rekursif, maka kita akan tetap tuliskan ulang kembali. Nah, bagaimana kalau misalkan case-nya adalah lebih dari satu macam, jadi ada macam-macam nih. Nah, ini juga sama konsepnya, kita tinggal bikin variabel baru. Jadi contoh seperti ini, ada A, ada AD, ada A, ada AB juga, ada ABC, ada B, seperti itu kan. Nah, nanti kita bisa mulai dulu step by step, mungkin dari yang si A, ini semuanya kan ada A, ada A, ada A, ada A, seperti itu ya. Jadi kita akan punya A, kita tuliskan, jangan lupa bikin variabel yang baru, A aksen, B-nya kan masih sisa, tinggal dituliskan ulang kembali. Kemudian A aksennya apa yang baru? Berarti pasangannya dari si setelah terminal A ini. Berarti kita akan punya D, kemudian karena ini A berdiri sendiri, ini artinya berikutnya epsilon, artinya dia empty string. Maka kita akan punya epsilon di sini. Kemudian di sini ada B, kita tuliskan. Lalu ada BC, kita juga tuliskan di sini. Lalu kita cek lagi, ternyata pas sampai di sini, itu juga masih mengandung left factoring di bagian yang BC-nya. Sehingga kita akan punya A-nya itu masih tetap tidak berubah karena sudah tidak mengandung left factoring. Tetapi A aksen ini kita akan ubah sedikit. D atau epsilon, kemudian B-nya kan sama-sama nih, ada B, ada B. Sehingga kita akan punya B, double A, double aksen. Ya, kemudian A double aksennya ini isinya apa? Berarti B ini berdiri sendiri, maka kita punya epsilon, sisanya BC, berarti kita taruh C di sini. Ya, jadi ini contoh case-nya kalau ada yang bertingkat seperti itu untuk eliminasi left factoring-nya. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman juga masih bisa baca di buku Compiler, Principal Techniques and Tools, kalangannya Aho dan kawan-kawan, bisa dibaca di bagian bab 4. Demikian akhir pembelajaran dari sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.